أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين وظهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Setengah daripada kesempurnaan di dalam menjalankan puasa yang keempat. Kemudian berusahalah dengan sungguh-sungguh untuk berbuka dengan makanan yang halal. Jadi perhatikan ketika kita berbuka di saat berpuasa, maka cari makanan yang modalnya atau duitnya halal. Baik kehalalannya secara zatiyah ataupun secara ma'nawiyah. Artinya benda yang dimakannya halal, duit gasan menukar makanan tadi halal. Karena kehalalan itu akan menumbuhkan ketaatan. Rasulullah bersabda, "Man akala al-halal ata'at jawarihuhu sya'at am abat." Barang siapa memakan yang halal, secara zatiyahnya halal, dan duit memonukar makanan pun juga halal, maka otomatis anggota tubuhnya taat kepada Allah. Ta'at jawarihu, matanya taat, telinganya taat, lisannya taat, kedua tangannya taat, kemaluan dan kedua kakinya pun juga ikut taat. Kenapa? Karena yang dikonsumsinya adalah sesuatu yang halal. Bahasa yang mudah, ketika seseorang itu memakan yang halal, mudah anggota tubuhnya untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Ada yang berat atau ada mudah, dimudahkan oleh Allah hadir ke majelis ilmu. Itu barokah makanan yang halal. Dimudahkan Allah membaca Quran, dimudahkan Allah qiyamul lail, dimudahkan Allah mengerjakan ibadah-ibadah sunnah yang lain berkat kita memakan yang halal. Bahkan makanan yang halal itu menjadi syifa, menjadi penyembuh bagi segala penyakit yang ada pada tubuh kita. Menjadi obat. Maka tidaklah ada artinya berpuasa yaitu menahan diri daripada makanan yang halal apabila ia berbuka dengan makanan yang haram. Ada gunanya. Ia berpuasa menahan diri daripada makanan yang halal. Ternyata ketika berbuka yang dimakannya haram. Apalagi di zaman wahai ini, ujar Abah Gurun, yalah orang-orang mereka ingin menyesatkan umat Islam dengan mencampur makanan-makanan yang haram di makanan-makanan yang halal. Biasanya itu di makanan-makanan ringan kekanakan. Ini pepadah Abah Guru Bahari. Tentu beliau melihat dengan mukasyafah, dibukakan hijab oleh Allah. Karena orang kafir itu tahu
jikalau umat Islam memakan yang haram, makan nakal. Ia akan durhaka kepada orang tuanya, ia akan berani dengan gurunya, ia akan mudah mengerjakan maksiat kepada Allah. Ini diketahui oleh orang kafir, sehingga dimasukkannya makanan-makanan yang haram. Allah, ada yang mengandung babi lah. Kita kada tahu. Memang secara fikih, ketika kita tidak mengetahui asalnya, itu asal suatu hukum al-ibahah. Majuhila asluh al-ibahah. Itu kan satu kaidah. Sesuatu yang tidak diketahui asalnya, itu hukumnya boleh mubah, artinya halal ya. Tapi jikalau ini haram tapi kita tidak mengetahuinya, tetap yang ngarannya efek samping itu ada. Efek samping itu ada, sekalipun secara syariat halal. Efek samping itu ada. Mujarabah buru bahari bandel jadi ngalih diatur, ngalih disuruh sembahyang. Ini gara-gara memakan yang haram. Jadi yang sangat utama pada anggota tubuh kita ini, apa yang kita masukkan ke dalam perut kita, apa yang kita konsumsi. Jikalau itu halal, maka anggota tubuhnya pun akan mudah melakukan ketaatan. Sebaliknya, jikalau yang ia makan itu haram, asad jawarihu, maka anggota tubuhnya pun juga akan mudah melakukan kemaksiatan. Mudahan Allah selamatkan kita daripada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kan yang namanya halal dan haram itu jelas saja. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu jelas, haram pun juga jelas. Wa ma bainahuma umurun mushtabihat. Yang kada jelas itu antara halal lawan haram, yang ngarannya syubhat. Itu kada jelas tuh. Syubhat. Cuman yang haram itu jelas saja. Kira-kira halal lah yulajar jambu orang ku ambil ini nyata benar haram. Kadu sebab biar kira-kira lagi, karena jelas saja. Memakan hak orang lain tuh jelas saja haramnya sudah. Riba jelas saja haramnya sudah. Yang kada jelas itu, nah ini yang diikhtilafkan oleh ulama, yang namanya syubhat. Ulama fikih mengatakan apabila syubhat itu masih hukumnya halal. Tapi ulama tasawuf apabila syubhat maka ia sudah masuk kepada hukum haram. Karena orang yang suka memakan yang syubhat, ujar Rasulullah di dalam satu riwayat, man hama haulal hima yushiku ayyaqa fi. Barang siapa berkeliling di pinggir sumur, maka pada akhirnya ia masuk ke dalam lubang sumur. Jadi orang yang melakukan syubhat itu seperti orang yang berjalan di pinggir sumur. Berjalan di pinggir sumur itu perkara syubhat. Artinya pada akhirnya ia akan masuk kepada perkara yang haram. Salah satu perkara yang syubhat itu contohnya kadaba akad. Itu contohnya syubhat. Cocok pentol misalnya, ada akad lagi, maka yang kita makan itu syubhat. Nukar susu gasan anak, tadinya pas sudah tunang nukar, ada akad lagi. Terima kasih lah ya. Terima kasih itu bukan akad. Akad itu tukar jual, unda tukar, itu ngarannya akad. Yang penjual jual. Lah, jadi ada ijab, ada qabul. Maka yang namanya ijab qabul itu tidak boleh ada jeda di antara keduanya. Apabila ada jeda,
Kan wajib mualat nih lah antara ijab lawan qabul itu wajib mualat. Apabila ada jeda maka akadnya fasidah, rusak. Jadi bila orang tukar jual sambut, nah gitu tuh sambutannya tuh, jangan tukarlah, santai dah. Jual, nah, itu akadnya itu binasa. Sama kayak akad jual beli ini tidak beda seperti akad nikah. Syarat dan rukunnya itu sama seperti akad nikah. Boleh ijab yang duluan, boleh qabul yang duluan. Sama seperti hukum nikah, boleh lelakiannya yang duluan, jadi pengulu yang menjawab. Ulun terima nikah menikahi fulanah binti fulanah dengan mahar 50.000 rupiah dibayar tunai, pian menyahuti pengelolanya balik sesekali. Karena boleh ijab duluan, boleh qabul duluan. Kan sama kayak jual beli, juallah tukar, tukarlah jual. Boleh. Akad nikah pun juga seperti itu. Jadi jangan dingalihkan yang ngarannya akad nikah. Terkadang dingalih-ngalihkan sampai mandi dahulu, dimandi pangulu ikan nijar kira-kira dibongkam orang, pangulunya juga bongol juga, saksinya bongol juga. Imah bakar kertas, tulis di kertas. Amun salah-salah misalnya inilah terlambat nih jedanya tuh sudah di pertengahan, tapi ku terimanya itu kadada jeda, ku terima menikahi Pulana binti Pulan, dan misalnya nih terlambatnya di situ itu sudah sah. Yang penting ku terimanya ini kada putus mualat, atau ku terima menikahinya selesai, kada bisa sambatan ngaran. Ada repot ini bagi yang bujang-bujang nih mengkaji dahulu akad nikah. Mun kada paham kan bongo di pangulu kena. Kena balik pangulu pian aja pian aja pangulu yang menjawab. Iya, bergantian pian berapa puluh tahun sudah. Ada suah menjawab. Ini sesekali bila tetamu ulun nih pian menjawab pula. Tapau ditampar pangolo. Aku aja pangolo 30 tahun ada suah ada orang nang kayak ini. Ya Allah. Jadi tidak ada bedanya akad jual beli dengan akad nikah, baik secara rukun dan syaratnya. Ada beda. Apabila di dalam akad nikah itu wajib mualat antara ijab dengan qabul, maka jual beli pun juga wajib mualat antara ijab dan qabul. Wajib mualat. Jadi bila orang dolah kita menukar, tukarlah, lambat menyahuti, imbatu juallah, tukar, jadi tak sahuti pulang bahasa. Jadi bersambut antara tukar lawan jual, supaya jual beli tadi jangan fasid, jangan rusak. Namun terima kasih bang, terima kasih itu ngarannya akad bebebarian, itu akad mu'atat namanya. Memang sebagian ulama ada yang membolehkan memakai akad mu'atat apabila harganya dimaklumi dan harganya kecil. Nah, itu ada yang membolehkan memakai akad mu'atat, akad bebebarian. Kada bertukar jual, kada bertukar jual, artinya makasihlah. Cuman yang ditukar ini harganya halus saja, kada gonol, kada larang tuh harganya, dan dimaklumi harganya. Sama halnya kekanakan yang belum memayyiz, itu sebenarnya kada sah sama sekali menukar sesuatu tuh kada sah sama sekali. Kekanakan yang belum memayyiz ini harus digiring oleh kuitannya atau si kakaknya yang sudah memayyiz. Memayyiz itu yang di atas, yang belum memayyiz itu yang di bawah umur 7 tahun lah. Yang masih 5 tahun disuruh nukar peksen icin dianya. Itu kada sah jual beli. Allah, si kuitan ini mantangan anak kawa disuruh berair, udah bebayanya bisa bepandir. Suruh berair.
kada sah. Tidak, ini ittifaq, sepakat para ulama, anak yang belum mumayyiz itu kada sah jual belinya, kada sah, kecuali ia sudah mumayyiz. Dan mumayyiz ini pun diikhtilafkan di antara ulama. Ada yang mengatakan tiada sah kecuali sampai umur balik, ada yang mengatakan sah tapi harganya yang murah saja dan dimaklumi. Nah, ini kebanyakan yang dipakai oleh para ulama. Artinya sah saja apabila anak itu sudah mencapai umur yang mumayyiz, yang di atas 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, sah aja asal harganya murah aja. Ada kewajiban disuruh nukar mesin genset misalnya, SD yang ke kelas 3 itu kalau larangan pulang, ini kan ada sah, jadi harganya mau murah. Karena kan syarat jual beli itu akil balik, ya kalau lah inya sudah bakal balik pulang. Apabila belum balik, di sini khilafiyahnya memayyiz bang, nah khilafiyah. Tapi jikalau belum memayyiz, sepakat para ulama kada sah jual belinya. Jadi kekanakan yang masih 3 tahun, 4 tahun, yang 5 tahun belum memayyiz tuh, mun kawa pun jangan disuruh baju belanja. Itu yang dimasukkan ke dalam parutnya itu syubhat, minimal syubhat. Guru ulun bila anak sidin itulah yang halus itulah menukar dahulu pentol, ujar kisah baharin lah pentol kalinya sidin kada tahu rupanya menukar pentol sorongonan padahal belum memayyiz lagi. Nyatakan yang umur 3 tahun lancar ada bapandir antol rupanya ambil duit di mana kah kalinya sudah tahu di mana aja sidin nyawa nukar lawan dah paman, jadi sasahi sidin paman pentol tadi diulangi sidin baakat kan afiknya luar biasa. Jadi waktu ulun mentraktir sidin ialah makan di Martapura dahulu. Nah, guru ulun Abah Haji Abdullah Basya masih hidup sidin. Jadi imam di sekumpul sembahyang zuhur, terkadang asar. Imam rawatib, imam rutin. Tapi zuhur asarnya. Dan salah satu guru Tuan Amin Hafib, Tuan Amin Badali dan Ahmad Hafib Badali, anak oleh almarhum Abah Guru sekumpul. Jadi salah satu gurunya ia Al-Haji Abdullah Basya. Jadi sidin pernah waktu dahulu makan kami di Martapura. Jadi ulun aja bahaya kita membayari dia. Duduk sudah sediakan orang nasi sop, sidin minta nasi sop. Kada hakun memakan sama sekali. Kira ulun makannya ulun koler juga membayarkan betul kalau film sidin mambil karopok kah, kalau mambil kacang kah, dan nyaman juga. Kayaknya ulun beranai imba itu bisik sidin di tadinya bayari dulu. Ulun baksa bayari bedahulu, bayari dulu. Jadi sajilatan aja sekadar dimakan sidin mungkin kada dibayar. Dan apiknya di dalam masalah hukum memang orangnya masyhur dengan kewaraannya. Wara, hati-hati banget di dalam masalah hukum. Pernah ulun batakun bahari guru ya ulun apa hukumnya maharagu ayam kampung yang balapas. Ayam kampung ini kita tak kadang memakan lombok orang. Kena behera di pelantaran orang kayak pamun kita makan dagingnya syubhat lah kita. Bah, ini ayam ini karena tuh kena sumpahan orang. Bungol benar, ada akal. Yang berdosa siapa yang diisi ayam kah ayamnya? Ayamnya kan mungkin berdosa lah. Jawaban sidin apa? Dikurung sidin. Dikurung aja. Allah. Kada juga sidin madakan haram, jangan dilepas, kada juga dikurungnya. Wara di dalam masalah hukum. Allah, ngalih dicari ulama-ulama yang seperti beliau itu ngalih. Yang baapik makan di warung donya baapik, kada hakun makan kecuali bayar bedahulu. Ya Rasulullah.
mun kita wah ini ngaran ada taklid lah hanya mana Imam Abu Hanifah itu membolehkan taklid. Imam Abu Hanifah itu membolehkan tidak memakai akad selama kita mengetahui itu penjual, aku pembeli. Memang perbedaan itu jelas, penjual pembeli itu kan perlu akad-akatan, ujar Imam Abu Hanifah. Ini ada juga tuh lah ibaratnya mau pinang alih bana akad kita taklid lawan Abu Hanifah. Wah ini orang alim sudah. Ulama bahari itu murni Syafi'i yang diamalkannya. Iya, makanya cocok aja menjadi wali kita nih. Kada mau jadi wali, kealiman. Ya Rasulullah. Tapi memang di zaman wah ini perlu juga dengan mazhabul arba'ah itu, karena kita terkadang ngalih juga. Ngadan zamannya sudah ada orang yang kada paham di akad lah. Apalagi ada transaksi wah ini kan secara online kan. Jadi taklidnya di lawan Abu Hanifah. Ada repot karena hendak menelpon pinang alih kalau ia kada paham. Jadi secara bersalah Tapi selama masih bisa, maka usahakanlah dengan akad jual beli sebagaimana kita bermadhabkan Imamuna Syafi'i. Jadi bila orang kada pakai akad jual beli, maka hukumnya syubhat. Nah ini contoh syubhat adalah salah satu contoh syubhat lagi. Lawas kita nilah, misalnya nilah kada tahu memakai selawar, kayaknya pas memakai selawar ada duit, kada ingat lagi duit siapa? Duit koka, duit orang enggak? Di kantong salawar tadi waktu bertatapas bini ini misalnya, kayaknya ada bingung. Nah duit itu kedudukannya syubhat. Kalau inya kada tahu, kada yakin ini duit inya kada duit orang. Nah kedudukan duit itu syubhat. Mun inya yakin, astagfirullah bujur unda bahari jema andak di sini kedingat lagi tatapas bini. Nah ini namanya kada syubhat lagi. Kalau masih ragu, ini duit siapa di kantong unda nih? Musia ada duit orang minta ingkotakan. Kedingat lagi. Nah itu jatuhnya syubhat. Maka bagi orang yang awif, kada waninya memakai itu. Kada waninya memakai, bisa disedekahkannya itu. Allah. Mun kita rajaki itu bang, sudah jangan duit di kantong, duit dapatan itu kan asal rajaki. Alhamdulillah ya Allah, ulun dapat dompet rajaki ganal ini ya Allah, rajaki ganal apa duit orang. Allah. Jadi di dalam fikih itu ada yang ngarannya luqatah, barang temuan atau barang dapatan kita nih, dapat emas di pinggir jalan, itu jangan merasa itu hak milik kita. Apabila barang itu berharga, maka wajib ia umumkan selama setahun. Diumumkan, sekarang kan mudah mengumumkan melalui Facebook, Instagram atau status WA dan lain sebagainya, dan memakai media sosial mudah. Baharin apa dilanggar di masjid dan diumumkan. Wah ini mudah kita cara mengumumkan. Nah jikalau kada ada jua yang mengakui, maka sesudah setahun itu boleh menjadi hak milik kita. Tapi dengan catatan ada orang yang menagih, maka kita wajib menggantinya. Boleh kita mempergunakannya apabila sudah 1 tahun itu diumumkan sudah juga. Tapi kada ada yang mengambil, boleh kita menggunakannya tapi di dalam amanah tetap. Artinya seandainya ada orang yang mengakui, ikan pernah lah 2 tahun dahulu dia terdapat emas di sini. Wih itu sudah aku pakai duitnya, aku jual. Nah aku nak menagih, wajib tuh dibayar tuh wajib. Kada boleh ini rezekiku sudah, kada aku diapa-apain lagi. Kada kawan, wajib tuh kita mengganti, karena kita dibolehkan menggunakan tapi di dalam amanah. Maksud di dalam amanah ini apabila ada orang yang menagih dan mengaku hak miliknya dan itu memang benar hak miliknya, maka wajib kita mengganti dengan harga yang seumpamanya. Itu apabila benda berharga yang tidak mudah rusak.
Nangkai duit kan bertahan aja setahun 2 tahun, emas bertahan aja. Ini kalamben misalnya, ukur 2 puting kalamben di pinggir jalan, maka panas-panas pulang. Kayak pagisanya kalamben siapa dibiarkan 2 hari bisa bakulat, maka ujar ulama ia boleh memakannya, bahkan dianjurkan memakannya, tapi tetap di dalam amanah. Seandainya ada orang yang menagih, pas kita melihat. Aku nih orang ku dahulu jangan tegur kalamben nih setengah bulan yang lalu di sini hilang ya. Padahal seorang yang memakannya bisa lah. Maka kita wajib mengganti dengan harga yang seumpama. Nampun maaf, kalamben yang gugur malam tu aku takutan jo mubazir ku untal. Salah satu wadah yang bisa mematikan tuh kalamben. Mun makan kada bebanyu. Apa sangkang di tenggorokan. Nah, aku makan semalam. Tapi ini aku bertanggung jawab aja berapa ikan semalam lah. Udah menukar aja 1,5 juta aja sebuting tuh. Cuma ngaramput ada juga yang roba bungulan lalu. Artinya dengan harga yang sewajarnya itulah. Nah itu boleh dimakan, boleh, dan halal kita memakannya. Itu ada di dalam kitab tentang bab luqatah, barang temuan. Apabila barang itu akan rusak, jikalau kita biarkan ini akan menjadi rusak dan bisa menyebabkan tabdzir. Tabdzir itu mubadzir hukumnya. Maka lebih baik kita makan aja, atau bagikah lawan tetangga ni unda dapat tadi kalamben. Nah, seharian sudah unda menyimpannya, ya kan ada juga orangnya, pun esoknya bisa bakulat nih, dan bagi aja sudah. Ya, alhamdulillah ya tetangga. Kayaknya ada orang menagih, ganti ya tetangga tuh ya mana kan paling ada 5.000 sih orang. Ya Rasulullah. Dan itu hukum luqatah temuan. Jadi bukan hak milik kita, bukan hak milik kita kecuali sudah sampai 1 tahun dan kita umumkan, maka berhak kita gunakan tapi di dalam amanah. Di dalam amanah. Nah, seandainya kita sulit untuk mengumumkan, melihat ada duit nih gugur, kita kada amanah orang mau siapa pakai unda belum 1 tahun, baik kadosa diambil. Itu jalannya, baik kadosa diambil. Karena diambil kena pacangan kita memakainya. Lawan kita mau memakan repot juga, baik kadosa diambil. Mudahan berdoa, mudahan duit ini lah bertamu lawan orang yang amanah. Nah kemudian, maka tidak ada artinya berpuasa yaitu menahan diri daripada makanan yang halal apabila ia berbuka dengan makanan yang haram. Perbuatan itu adalah seperti orang yang membangun istana dan merobohkan kota. Ia bangun istana yang megah, tapi kota dihancurkannya. Ini sama kayak orang berpuasa menahan daripada lapar dan dahaga, menahan daripada makanan yang halal, ternyata imbah bukanya makanan yang haram. Ini seperti orang yang membangun istana dan merobohkan kota. Ada ulama lagi yang mengumpamakan orang yang beribadah tapi memakan yang haram itu seperti membangun sepiteng dengan emas dan perak tapi isinya tahi wara. Dan ini perumpamaan. Sepiteng tuh dibangun dilapis emas perak padahal isinya tahi. Ia hiasi hidupnya dengan berbagai macam ibadah, tapi ia masukkan ke dalam perutnya makanan yang haram, uang yang haram, maka seluruh amal ibadahnya akan menjadi sia-sia. Kata Habib Abdullah Al-Haddad, seandainya ia beribadah sekuat tenaganya sampai tubuhnya seperti senar gitar saking kurusnya, jikalau di dalam perutnya ia memasukkan sesuatu yang haram, maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah sedikit pun. Sia-sia orang yang beribadah, ternyata ia tidak memelihara yang masuk ke dalam perutnya.
Nah, kemudian yang kelima, kesempurnaan puasa, janganlah memperbanyak makanan sehingga engkau menambah makanan selain waktu berpuasa. Jadi modern kayak jamak takhir. Paham lebihan jamak takhir? Yang asal sembahyang zuhur kada di sembahyang zuhur, jadi di kodoknya di takhirakannya di waktu asar. Ada orang yang berpuasa nih nang kayak jamak takhir. Jadi makan pagi memang kada, makan siang kada, tapi dikumpulakannya kena di maghrib 4 piring. Nah, ini pun juga tidak ada fungsinya ia berpuasa. Biasa apa berpuasa? Namun cuma menunda waktu makan saja. Kan istilahnya menunda waktu makan saja. Makan pagi dipending, lalu makan tengah hari dipendingnya pas waktu maghrib aja. Ditunda benarnya. Bukan ini tujuan di dalam puasa. Bukan ini. Jadi tetap kita usahakan ketika kita berpuasa jangan membanyakkan di dalam makanan dan minuman. Jangan mengikuti nafsu dan syahwat kita. Pada akhirnya ketika ia membanyakkan makan dan minum ketika berbuka puasa, ini pun juga akan tumbuh koler beribadah. Koler lalu hendak jangankan anak bertarawih maghrib aja koler, bakal kanyangan parut. Anlah menuju langgar bin mangoler barat awak. Putingannya habis sembahyang maghrib bersandar mengaruh. Jadi jangan dibiasakan. Jadi tetap kita makan seperti biasa, hanya sekedar membukakan puasa kita. Jangan berlebihan. Kalau bahari almarhum Guru Seman Padang itu riyadhah beliau dan mujahadah beliau, itu beliau buka dengan sebelah intalu, sahur pun dengan sebelah intalu. Men kita akali intalu juga, intalu angsa. Bekenal an riyadhah sidin tuh sambulanan Ramadan kayak itu aja tuh. Bila bersahur sebelah intalu lawan banyu putih, berbuka sebelah intalu lawan banyu putih. Ya Rasulullah. Sesuai aja mungkin melihat foto almarhum Guru Seman nang kayak pawak sidin. Kurus benar. Tak kumpul lawan guru bangil sama kurus, orang tasawuf berdua. Ya Rasulullah. Ujar almarhum Abah Guru Bahari, ulama sufiyah Yazidin apabila membawa daging sekilo nih waktu mati supan gonol. Membawa daging sekilo itu supan benar. Ulama sufiyah Bahari. Di hati Yazidin awak almarhum Guru Seman Padang, awak almarhum Guru Bangil, kurus. Dan kita pun juga tidak boleh berburuk sangka dengan orang yang gemuk, karena orang yang lamak itu belum tentu karena banyak makan. Banyak ulama-ulama bahkan aulia Allah yang tubuhnya gemuk, konol awak, padahal makannya sedikit. Kenapa? Gemuknya itu karena cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Lalu ada ulama yang mengatakan man izdada hubban izdada samnan, siapa bertambah cinta bertambah lemak tubuhnya. Jadi bagi yang lamak yang tersinggung ini ada aja lawanannya. Orang yang bertambah lama ternyata ada kecintaan yang terpendam di hatinya kepada Allah dan Rasulnya. Habib Munzir Al-Musawa sampai Pak Waksidin tinggi besar konol. Abah Guru konol juga Waksidin, bukan karena banyak makan, bukan, tapi karena kecintaan yang luar biasa kepada Rasulullah. Nah ini yang melamakakan. Jadi ada kaidahnya, sampai ada kalimat siapa bertambah cintanya bertambah lemaknya. Tapi ada juga yang ada cinta juga dan Allah, ada cinta juga dan Rasulullah, lemaknya itu dipastikan karena banyak makan.
Bisa juga biar awak lamak lah. Awak lamak tuh gara-gara begadang. Jadi orang yang kada tapi guring malam itu begadang, awak tuh belama. Jangan dikira orang guring malam, kada guring malam itu bakurus kada balamak awak. Macam-macam dimakan di tengah malam lah. Ada mie goreng, apalagi ojol ini ada macam-macamnya, tahu tek-tek lah pasan sejam-jam pasan pulang, sejam-jam jarang pulang intalo. Tapi bukan masalah itu, memang orang bergadang itu akan menumbuhkan lamak di parutnya. Lamak. Dan jadi kita kada kawa yang sangka buruk lawan orang tuh karena banyak makan kada. Karena faktor lemak itu bisa karena cinta di hatinya. Allah. Jadi lawan orang boros baik sangka, lawan orang lamak baik sangka. Kan nyaman kalau mun ada ilmunya dah. Mun ada ilmunya tuh nyaman. Tapi mun kada ada ilmunya, ya yang menyambati orang. Semakin banyak kita punya ilmu, semakin baik sangka kita. Orang yang sedikit ilmunya, maka semakin jahat sangkanya. Lihat orang yang sangka buruk itu karena sedikit ilmunya. Sedangkan orang yang sangka baik itu karena luas ilmunya. Maka tidak ada bedanya bagi engkau antara berbuka dan berpuasa apabila engkau penuhi makanan yang biasa engkau makan di waktu siang dan malam dalam sekali makan. Kodoan. Kodoan. Yang biasanya dimakan di waktu siang, ditundanya, dikumpulkannya sekali makan di waktu malam. Jadi gasan apa puasa? Allah. Ini kawa kita latih ketika Ramadan. Ketika Ramadan. Jadi berbuka jangan terlalu banyak, sahur pun juga jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak. Malah terkadang ketika sahur terlalu banyak itu cepat banget mencucuk ulu hati. Nah kemudian supaya aman lambung kita, ketika kita sahur, maka sesudah sahur maka bacalah ismun min asma'illah ya somad. Ya somad 100 kali. Ya somad, ya somad, ya somad. Kalau ini ulun memadahkan obat mah dari Rasulullah. Jadi obat mahnya ya somad, ya somad, ya somad, ya somad 100 kali. Nah ini dibaca habis sahur. Habis sahur ya somad, ya somad. Dan bagus juga dibaca inna a'tainakal kautsar shalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 3 kali atau 7 kali tiupakan ke banyu. Maka bagi kekanakan yang hanyar belajar puasa, insya Allah ia mudah puasa karena merasa lapar lagi berkat surah inna a'tainakal kautsar. Baca 3 kali atau 7 kali. Tiup di banyu, hendak habis sahur telah minum ngelola. Nah, sebelum minum bacakan inna a'tainakal kautsar. Pakai bismillahirrahmanirrahim bang. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar washalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Baca 3 kali atau 7 kali tiupakan ke banyu. Insyaallah inya kada merasa lapar karena waktu puasa. Nah orang tua pun yang ada penyakit mah kronis nih, baca aja ya somat 100 kali, karena tiup di banyu inna a'taina 3 kali atau 7 kali. Dulu ada seorang perempuan tua. Ia hijrah daripada kampungnya ke kampung yang lain, memakan perjalanan ratusan mil. 1 mil itu kan 1.600 meter atau sekilo, kurang lebih 1,5 kilo 1 mil itu. Jadi beliau ini berjalan kaki tanpa punya bekal,
tanpa punya uang. Jadi kada ada duit, kada ada membawa makanan, tapi perjalanannya itu ratusan mil. Ketika ditanya orang, wahai perempuan, ketika engkau lapar, bagaimana cara engkau bisa menahan lapar dan dahaga? Mbah kada pemakanan, kada minuman, di gurun pasir purang yang panas menggandang, ada yang tak dengar hujan, ada. Jadi beliau mengatakan, ketika aku haus dan ketika aku lapar, aku hanya membaca surah Al-Ikhlas beberapa kali sampai perutku kenyang. Qul huwallah. Kenapa? Karena ada di dalamnya As-Samad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu aja diulang-ulangi sidin sampai ampih merasa haus, sampai ampih merasa lapar, ampih sidin bacaan, berjalan pulang, haus pulang, lapar pulang, baca sidin pulang kalau Allah sampai ampih haus. Itu aja amalan sidin, ratusan mil tanpa bekal, tanpa membawa uang. Kita biar kada bersanggup, tapi duit berjuta-juta di kantong aman aja, kau aja singgah ke warung dah. Nah, ini bagi yang perjalanan yang ada tapi bisa duit, toh kau aja malakan Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amalkan saja, insyaallah dengan berkat Al-Ikhlas tadi hilang rasa haus, hilang rasa lapar. Amun kanyang tuh kada bang, cuman rasa lapar tadi hilang, rasa laparnya itu hilang. Ini amalan. Jadi kawa ya somat, kawa juga qul huwallahu ahad. Atau rahatan berpuasa tapi mencucuk perut baca aja Al-Ikhlas, banyaki baca Al-Ikhlas, insyaallah dihilangkan oleh Allah. Nyangaran Al-Quran, khudh ma syi'ta minal Quran, ambil daripada Al-Quran apa yang kau inginkan. Jadi di Al-Quran itu lengkap, komplit. Penyakit apa aja ada tetambahnya di Quran. Penyakit luar gak, penyakit dalam gak, penyakit hati gak, ada tetambahnya di Al-Quran. Ada gambang, marap dingin, ada tetambahnya di Al-Quran. Dan bagi yang pernah nambah nih bagus diamalkan nih. Jadi bila anak kita kagaring panas, baca akan ya narukuni barda wassalaman ala Ibrahim, ya narukuni barda wassalaman ala Ibrahim. Nah ini tetambah panas awak. Nah tiupakan ke banyu, baca 7 kali, tiupakan ke banyu, suruhnya minum, kemudian hanya minumi paracetamol. Itu syariat juga ngarannya. Tetap minum hijau paracetamol, jangan mau dibergantung juga. Yang sama-sama ada syariat batin, ada syariat zahir, jalankan keduanya. Nangkai orang mengamalkan salawat tulus tapi kada akun begawi luput juga. Itu syariat batin saja ia gunakan. Belum tentu bisa jadi kena yang pas takdir Allah Ta'ala tuh di syariat zahirnya yang kena. Syariat ini kada memberi bakas. Syariat itu kada memberi bakas. Itu hanya asbab. Yang memberi bakas itu musabbibul asbab. Zat Allah Ta'ala yang menjadikan akan segala sebab. La mu'adzira illallah. Tidak ada yang memberi bekas kecuali Allah. Bacaan kita itu hanya sekadar ikhtiar kita. Jadi jangan juga yang diingoti. Jadi bila kita nih baca tambahan, ada bacaan sembuh, lalu orang yang kita tambahi jangan batuhan lawan bacaan. Ini orang kada bertauhid nih dua ya, dasar harat ikan bacaan itu luar biasa. Jangan batuhan lawan bacaan. Allah yang menyembuhkan. Allah yang menyembuhkan, sebabnya bacaan kita. Jadi bacaan itu hanya asbab saja. Yang harat siapa? Musabbibul asbab. Al-Quran jelas menyebutkan فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. Apabila aku garing, maka Allah yang menyembuhkanku. Bukan obat, bukan dokter, tapi kita harus berobat.
Karena itu ikhtiar kita. Karena dengan ikhtiarlah nampak sifat kehambaan kita. Berobat itu nampak benar sifat kehambaan kita. Dan berobat itu pun juga dinilai ibadah oleh Allah. Jadi bila kita berobat itu dinilai ibadah. Jadi berobat niatnya jangan hendak sembuh, niatnya karena ini perintah Allah dan perintah Rasul, maka yang dituntutnya adalah ridha Allah dan ridha Rasulullah. Jadi ya Allah, ulun berobat ini ulun menuntut ridha dia. Jadi niatnya meminum obat tadi menuntut ridha Allah, bukan hendak sembuh. Masalah sembuh atau kada sembuh itu urusan Allah, bukan urusan obat. Nah jangan batuhan di obat, mun kita batuhan di obat, ya yang minum obat kada sing sebuah, ya yang lalu sangkal hadi. Karena baik kok di obat, pahamlah. Ini penting mana nih masalah akidah nih. Jangan dihilangkan seumur hidup kita nih, jangan dihilangkan tentang akidah kita. Tetap kaidah kita sebagaimana kaidah para ulama salafun salih, nahnu la natrukul asbab walakin natrukul yaqin 'ala al-asbab. Kami, kata mereka, tidaklah meninggalkan usaha ikhtiar. Kami tidak meninggalkan sebab. Ketika kami sakit kami berobat, ketika kami jahil kami menuntut ilmu, ketika kami tidak punya uang kami berusaha. La natrukul asbab, kami tidak pernah meninggalkan asbab, karena Rasulullah pun juga mengerjakan asbab. Walakin, akan tetapi, natrukul yakin alal asbab, yang kami tinggalkan itu meyakini bahwasanya asbab itu memberi bekas. Itu yang tidak kami ikuti. Kami tetap meyakinkan yang memberi bekas itu hanya kudrat Allah, hanya iradahnya Allah. Karena kudrat dan iradah Allah itu dita'alluki dengan ta'alluq ta'thir. Ta'alluq ta'thir, memberi bekas. Kudrat fungsinya al-ijad wal-i'dam. Min adamin ila wujud wa min wujudin ila adam. Itu fungsi kudrat, mengadakan sesuatu yang tiada, meniadakan sesuatu yang ada. Itu kudrat tuh. Yang asalnya nih kita kadada di sini, tang kita habis isya ada berkumpul di tempat sini. Tugas siapa? Siapa yang menjalankan? Siapa yang menggerakkan? Kudrat Allah. Kudrat ngarannya min adamin ila wujud wa min wujudin ila adam. Mengadakan sesuatu yang tiada, meniadakan sesuatu yang ada. Yang asalnya ini ada, tangkena tunggal ikungan, bulikan. Nah ini tugas kudrat juga. Yang asal ada, kemudian tiada. Yang asal kada berpenyakit, kemudian ada penyakit. Yang asal ada penyakit, kemudian hilang. Itu kudrat Allah. Kada ada urusan obat, kada ada urusan dokter. Yang asal berduit, kada berduit. Yang asal kada berduit, dah tu berduit. Kada ada urusan usaha ikhtiar. Itu urusan Allah, kudratnya Allah. Ini pegangan hakikat hati kita. Ini jangan dilepas sampai hari kiamat, yang dilepas. Ini ingkutan akidah kita yang ahlu sunnah wal jamaah. Nah sedangkan iradah itu ditakhsis, menentukan. Pian hendak ke sini, aku hendak baju putih aja, aku hendak baju hijau aja, aku hendak baju coklat aja. Dan misalnya nah itu ta'alluq iradat Allah ditakhsis. Aku hendak bersalawar aja, aku hendak bertapih ini aja. Memang secara lahiriah itu kehendak dia, tetapi secara hakikat itu adalah kehendak Allah. Mukhtaran zahiran wa majburan batinan. Secara lahiriah kita yang memilih, tapi secara hakikat, secara batiniah itu adalah kehendak Allah, bukan kehendak kita. Jadi pian kesini itu bukan kehendak pian, kehendak Allah. Jadi ketika ia sampai di tempat ini, ia bersyukur, alhamdulillah pian ya Allah menghendaki ulun duduk di tempat-tempat mulia. Jadi kada mau timbul ujub tuh, kada mau. Kenapa? Karena itu kehendak Allah, lain kehendaknya. Nabila kehendaknya tumbul penyakit lain, ujub, merasa hebat, merasa bangga, merasa lebih baik. Kenapa? Karena ia memandang dirinya hilang Allah.
Kalau ingin memandang Allah, hilang dirinya. Paham? Dan kita kamu mengamalkan ini. Jadi secara lahiriah itu kehendak kita, secara batiniyah kita seluruhnya di dalam kehendak Allah. Mulai dalam parut sampai kita mati, tidak sedikit pun kehendak kita, yang ada hanya iradatullah, kehendak Allah. Fa'alul lima yurid, Allah memperbuat apa yang Ia inginkan. Nah, jadi bila orang ma'rifah lah ya kada tapi menggaduhi urusan orang karena dilihatnya itu gawian Allah. Orang tuh sembahyang kah kada kah, orang tuh membuka aurat kah kadanya kada tapi mengurusi, kada tapi abut lawan masalah orang. Karena itu gawian Allah. Itu pandangan orang ma'rifah. Tapi tetap ia menjalankan amar ma'ruf nahi munkar secara umum. Paham? Secara umum lawan khusus tu beda. Mun menyambat orang dolah niatannya kadada meniatakan orang tu yang disambatnya kada masalah. Artinya imun inya berniat pastilah. Nah ini yang ngarannya khusus ngarannya. Nah itu yang kada boleh. Yang ngarannya amar ma'ruf nahi munkar itu secara umum menjalankan perintah Allah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini ciri khas daripada umat Rasulullah. Tapi mun menyambati orang karena inya memandang itu gawian Allah. Secara khusus itu ka orang mun ka kita jangan gitu unda kada sembahyang ni gawian Allah taala juga luput. Itu mun pandangan kita ka orang tu gawian Allah taala. Supaya kita kada menggahuduhi gawian Allah. Tapi mun pandangan ke diri kita jangan kayak itu. Bila yang salah sandarakan lawan hawa nafsu kita, bila baik hanya sandarkan lawan perbuatan Allah. Supaya sesuai dengan firman Allah, ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa yang menimpa engkau daripada kebaikan, sandarkan ini semata-mata perbuatan Allah. Kita kau baca Quran, perbuatan Allah. Hadir di majelis ilmu, gawian Allah. Baca Quran, gawian Allah. Kau sembahyang, gawian Allah, lain gawian kita. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, dan apa yang menimpa kepada engkau suatu kejahatan, suatu keburukan, maka sandarkan ini hawa nafsu ulun ya Allah. Nah itu kalau ke diri kita memandangnya. Tapi kalau lawan orang pulakan sudah kul kullun min indillah. Katakan ya Muhammad, seluruh yang terjadi adalah perbuatan Allah. Nah, itu tuh caranya supaya nyaman hati kita, baik sangka lawan orang nyaman, mengobati hati kita nyaman, pandang. Tapi ke diri kita jangan kayak itu caranya, tetap memakai adab. Ma'asabaka min hasanatin famin Allah. Bila kada sembahyang ulunnya Allah, bila sembahyang piannya Allah. Bila berpandir bujur, piannya Allah. Bila berdusta, ulunnya Allah. Lalu bila kita memandang kejahatan dari diri kita, maka akan tumbuh ingin segera bertobat kepada Allah. Itu hasilnya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala a'lam dikasih ini. Ampun maaf, berataan minta ridha, minta halal dunia akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك ومعرفتك واليقين كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين ما شاء الله لا قوة إلا بالله سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك